Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ini hari semua semangat. Mungkin karena mau menjelang 14 Februari. Tetapi juga karena hujan deng panas ini sonde kompromi. Hujan tiba-tiba kotong sudah berpikir kalau pas hujan tuh kotong paling enak tuh. Tetapi kalau panas pun kotong berharap, kalau bisa na hujan. Tentunya bapak bahwa kotong pemikiran sementara ada dalam ketidakdamai sejahtera. Karena kalau panas juga kotong bilang, ini jagung dong baru nikmati air 2 hari saja. Panas lah, hujan turun son jelas dan seterusnya. Tapi kita tinggalkan itu bapak saudara orang beriman. Firman Tuhan yang datang dan memberkati kita bapak mama, Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-10, 16 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Bapak saudara, kalau kita dipercayakan pekerjaan-pekerjaan tertentu, tentunya bahwa ketika kita dipercayakan orang untuk melaksanakan pekerjaan itu, yang pertama adalah dia menginginkan hasil yang baik. Yang kedua, dia menginginkan kualitas kerja kita. Tetapi juga yang ketiga, dia menginginkan bahwa keuletan dan kesetiaan dalam ini pekerjaan yang dipercayakan. Tentunya bahwa pekerjaan yang kita peroleh dan dipercayakan berbeda-beda. Ada yang dia dapat itu pekerjaan terlalu besar, berat, dan tentunya membutuhkan kerja keras otak, kerja keras fisik, tenaga yang kuat. Tetapi juga ada yang didapat pekerjaan yang kecil. Sonde sama ke Pak Beni, waktu saya kenal dengan dia, kemudian lihat son bisa pegang parang, beta bilang untung Tuhan Allah kasih lu ballpoint. Itu yang ringan-ringan. Jadi saya sampai orang bilang, untung kok Tuhan Allah kasih lu ballpoint. Kalau waktu kasih lu parang, lu mati. Artinya bahwa dalam hal ini dilihat dari sisi kemampuan kita. Entah kita dapat kepercayaan dari orang siapapun juga bapak saudara, bahwa di sana Allah melihat kotong mampu atau tidak mampu dalam hal melakukan. Dia memberikannya sesuai dengan takaran yang seharusnya bagi kita. Karena itu dia memberikan bagi kita masing-masing pas dan tepat. Ada yang dia kasih kepercayaan jadi guru. Ada yang dikasih kepercayaan mama tukang hitung-hitung di NK. Semua orang piko kerja di situ mama. Ada yang dia kasih kepercayaan jadi penatua, diaken, pengajar. Tetapi juga dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena dalam pandangan Allah bahwa kita mampu untuk melakukannya. Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Tentunya bahwa dilatar belakangi dengan pertanyaan-pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Karena itu di bagian yang ke-14 itu Bapak Mama dibilang semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Dalam hal ini bapak saudara orang beriman, kalau kotong omong orang Farisi ini orang yang memandang dirinya benar, paling baik dalam hal agamawi atau dalam hidup bergereja. Orang lain son sama ke dong itu SMK, suci murni kudus. Yang lain son sama. Karena itu mereka mencoba Yesus dalam hal ini. Apakah kita dapat mengabdi kepada dua tuan? Kepada Allah dan juga kepada Mammon. Apakah kita bisa satu kuda dua tunggangan? Mereka sementara mencobai Yesus. Karena itu bapak saudara orang beriman, Yesus mengawali pada bagian ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Artinya bahwa kalau kita diberi tanggung jawab saja dalam hal yang kecil, tapi kotong pun kerja jupakaneo, kerja sonde jelas, dan kemudian sebentar orang dia cuy itu waktu gue becang kasih ini pekerjaan di dia nabai. Kasih koes itu son jelas. Iya.
timbul kekecewaan dan seterusnya. Nah kemudian kalau dia mengharapkan untuk dapat yang besar, yang kecil saja kotong susun tanggung jawab, apalagi kotong mau omong yang besar. Yang kecil saja kotong sonde mampu, apalagi kotong mau omong yang besar. Ini firman Tuhan bilang yang kecil selalu sonde benar, apalagi lu omong perkara yang besar. Karena itu Yesus kasih tahu, ini orang Farisi dong. Kalau yang soal Allah punya saja, lu sonde benar. Kemudian lu mau pergi yang lain lagi. Atau kotong balik yang dunia punya saja yang orang percayakan untuk lu kerja susonde benar, apalagi yang Tuhan Allah punya. Ini dua hal yang berbeda. Tetapi tentunya memiliki makna yang sangat besar Bapak Saudara orang beriman. Karena kalau kotong mau ambil dua-dua Bapak Saudara, maka terkadang kotong akan jadi orang sinting gila, mengong. Kenapa saya bilang demikian? Kita punya hati pasti akan terpaut. Mau yang ini kok yang itu. Mau terima tanggung jawab yang di sana kok yang di sini. Mau terima uang yang di sana atau yang di sini. Kita punya hati akan terpaut. Karena itu Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Yesus bilang bahwa jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Yang dalam kehidupan jasmani saja, kotong sudah sonde setia, kotong tidak jujur, kita tidak dapat melakukannya dengan baik dan benar. Bagaimana Yesus atau Tuhan akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dia bilang, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang dapat menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Omong soal setia dalam kerja Bapak Mama, ini hal yang benar yang Yesus gambarkan kepada orang Farisi. Kalau yang setia, yang bikin babai saja, kotong susah kerja dengan benar, nah kemudian yang hanya datang omong-omong saja kotong bilang, oh itu sudah. Dia bilang harus benar-benar untuk kemudian dapat mengabdi kepada yang benar. Jangan sampai kotong ada mengabdi kepada Tuhan tetapi kotong juga pikiran kepada mamon. Kotong mau menghamba kepada Tuhan tetapi juga kotong menghamba kepada dunia ini. Ini yang Yesus maksudkan Bapak Saudara orang beriman. Karena itu Bapak Saudara, firman Tuhan yang datang dan memberkati kita sore hari ini, membawa kita untuk kita ada dalam perenungan. Kotong pelayanan 2023. Tentunya bahwa itu merupakan tahun pelayanan terakhir periode yang lalu. Ada begitu banyak pelayanan yang tentunya dipercayakan bagi kita. Ada banyak pelayanan yang dianggap terlalu kecil tetapi kita tidak dapat menyelesaikannya. Karena kita tidak lagi dengan setia dan berkomitmen. Kita tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Tetapi Tuhan masih benar-benar mengasihi sehingga dia membawa kita ada di pelayanan 2024. Ini tahun ini, tahun baru, majelis baru, apalah yang baru periode baru, semua baru. Tapi ingat, jangan suami baru atau istri baru. Cukup kok periode baru, tahun baru, periodisasi baru, majelis baru. Jangan yang lain-lain juga kita mau itu baru. Nanti baru itu mut ninat lo pas-pas toh. Kita ada di tengah-tengah tantangan pelayanan yang baru. Kita dibawa untuk memilih mengabdi yang benar kepada Tuhan dengan perkara mulai dari perkara kecil yang Tuhan percayakan untuk kita, ataukah kita mulai berpikir hal yang besar yang sudah bisa kita jangkau kemudian kita memaksakan diri kita untuk kemudian nanti kita tidak dapat menyelesaikannya dan tidak dapat bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini tahun juga tong majelis yang muda-muda baru semua serba baru Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Dalam hal ini dibutuhkan adalah kesetiaan. Siapa yang setia, maka dia akan diberikan kepercayaan yang besar. Kalau kotong lihat yang kepala dinas itu Bapak Mama, ada yang bukan karena koneksi baik dengan
Bapak Bupati, Bapak Gubernur, bukan, atau dan Bapak Sekda, bukan. Karena orang lihat dari kualitas dan kapasitas. Mulai dari pekerjaan yang kecil, oh ini orang bagus, hebat. Dia pekerja bagus, bertanggung jawab. Karena itu mulai dikasih jabatan pelan-pelan. Sampai dengan kasih perkara-perkara yang besar. Belajar untuk setia dari perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan akan menuntun kita, membawa kita ke perkara-perkara yang besar. Karena Dia tahu benar bahwa kita akan bertanggung jawab dalam hal itu. Kita akan setia untuk melakukannya dan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, dibilang begini, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kalau kotong omong antara Allah dan Mammon, maka kotong juga sudah harus bisa menjaga diri dan menjaga kotong pilihan. Beta omong pilihan begini semua jangan lari 14 Februari. Tetapi beta juga sambil mengingatkan ini sampai dengan kotong masa-masa pastoral. Pas di Sudi Immanuel Mio baru kemudian kita diarahkan untuk pastoral. Kita juga berdoa supaya kemudian kotong jangan ada dua hati, jangan satu kuda dua tunggangan. Kemudian sampai di dalam, weh Tuhan kau Mammon, weh serangan fajar kau serangan jantung, Nah, ini kita sampai nanti di ini pilihan. Karena kita perlu bijaksana dan lebih berhati-hati. Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Pelayanan ini memperhadapkan kita dengan berbagai-bagai hal, dengan berbagai-bagai pergumulan. Teramat sangatlah kompleks. Tetapi kita tahu benar bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap hati orang. Dia akan menolong menuntun kita, membawa kita untuk mulai setia dari perkara yang kecil. Di sana Tuhan mempercayakan bagi tiap-tiap orang perkara yang besar. Perjalanan 2024 masih terlalu panjang. Kita mulai bergerak dari hal-hal yang kecil. Karena kita percaya bahwa ketika nanti kita ada di penghujung tahun pelayanan, Tuhan benar-benar melihat siapa yang telah setia dalam perkara-perkara kecil. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya Bapak Mama. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.